Halo kawan-kawan Noah semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini aku bercerita tentang keseharian sehari-hari. Ini lagi nyapu-nyapu, nyapu halaman ya kan. Biasalah kegiatan sehari-hari kayak gini. Jadi, ini itu daun kelengkeng ya teman-teman. Ini daunnya banyak sekali, batangnya sudah besar sekali. Jadi kita sapu-sapu lagi. Perjuangan hidup seringkali menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Di dalam kehidupan ini, tantangan dan rintangan selalu hadir sebagai ujian yang menguji kekuatan dan ketabahan kita. Saat kita menghadapi masa-masa sulit, kata-kata perjuangan hidup dapat memberikan semangat dan keyakinan untuk terus maju. Ini kita lanjut lagi menyapu halaman ya. Ini halaman rumah kakek aku yang cukup luas. Agak lumayan capek kerjanya. Jadi di sini itu aku jualan kelapa, jualan es campur, es dawet, ada juga kolak dingin ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya yang jualan es itu istriku ya teman-teman. Aku jual kelapa, jualan santan peras, kelapa parut, ya seperti itulah. Ini kita lanjut lagi menyapu. Jadi teman-teman, aku pernah dengar kata-kata yang seperti ini. Kesuksesan adalah hasil dari ketekunan yang tidak pernah menyerah. Nah, berarti kuncinya kita harus tekun dan tidak pernah menyerah. Walaupun gagal, walaupun sulit dalam merintis, kita harus bersabar. Mungkin seperti itu. Aku masih pemula teman-teman. Aku masih baru berjualan, masih banyak belajar. Untuk kita sama-sama pemula yang baru-baru memulai usaha, yang baru berjualan, pedagang seperti aku ini, pasti juga merasakan rasanya itu merintis. Aku itu merintisnya cukup lumayan lama ya teman-teman. Aku dulu itu awal jualan 3 bulan itu merintis. Tidak langsung seperti sekarang ini. Jadi teman-teman, aku itu jualannya di Medan ya, di Medan Jalan Tanjung Selamat. Aku tinggal di sini dari kecil. Jadi itu ini rumah kakek aku ya. Rumahnya itu tepat di pinggir pasar. Jadi sebenarnya kami itu tidak asli orang di sini ya. Kami itu aslinya orang Brastagi, Tanah Karo. Jadi dulu itu kakek kami merantau kemari ke Jalan Tanjung Selamat Medan. Nah, aku dari kecil kan ikut kakek. Sementara orang tua sering merantau-merantau ke luar kota. Jadi aku besar-besar bersama kakekku. Ini kita lanjut lagi menyapu ya. Ini sudah selesai kita menyapu. Ini aku lanjut buat pesanan kelapa untuk langganan ya. Kebetulan ada yang pesan. Ini kita buat pesanan, ada yang untuk lontong, ada yang untuk rumah makan. Hanya 2 langganan yang mau kita isi atau kita antar sebentar lagi. Jadi teman-teman, memang betul lah yang kurasakan, ketekunan dan tidak pernah menyerah, harus tekun, harus bersabar. Memang itu yang kurasakan saat berjualan, merintis, membangun usahaku ini. Jangan menyerah, di mana banyak orang yang menyindir kita, yang marah dengan kita karena hasil kerja kita yang kurang bagus ataupun kita perlu belajar. Tetap belajar, tetap berusaha, jangan menyerah. Seperti itulah teman-teman yang kurasakan. Ini aku masih memilah-milah untuk pesanan kelapa kita tadi ya. Masih aku pilih-pilih karena tidak semua sama kelapa yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang memesan kelapa ini. Karena kalau untuk lontong itu kelapanya tidak terlampau tua dan juga tidak terlampau muda. Kalau kelapa untuk rendang itu biasanya kelapanya yang agak tua ataupun yang agak kering. Begitulah bahasa kami, bahasa Medan menyebutnya. Jadi teman-teman, ini aku masih memarut kelapa untuk pesanan yang memesan tadi. Oke. Jadi ini ada lagi yang pernah ku dengar kata-kata seperti ini. Semangatmu menentukan seberapa jauh kamu bisa pergi, katanya kayak gitu ya kan. Kita harus semangat. Bagi kita semua pemula yang baru-baru berbuka usaha seperti aku ini, semangat itu sangat diperlukan teman-teman. Jangan mengeluh
Dan inilah dia penampakan mesin parut aku ya. Di sini kita memarut ini ya, seperti inilah kelihatannya. Kadang-kadang pernah juga terkena tangan. Dulu itu di awal-awal aku buka usaha ini, pertama-tama aku masih memarut kelapa, itu sering sekali tanganku terkena parutan kelapa ya teman-teman. Mungkin di daerah kalian berbeda cara memarut kelapa, tidak sama seperti di sini. Kebanyakan kalau di Sumatera Utara, Medan, seperti ini teman-teman, memarut kelapanya itu. Kalau biasanya di Pulau Jawa, di Jakarta, mereka tidak melakukan parut kelapa itu tidak seperti ini. Jadi, setiap tempat, setiap wilayah itu pasti berbeda-beda cara bekerjanya, cara melakukan parut kelapa ya. Jadi di sini masih lanjut kita parut-parut lagi agar bisa kita peras sebentar lagi. Jadi teman-teman, mungkin kita dalam buka usaha ini harus tetap fokus, hanya satu tujuan. Jangan sambil-sambil melakukan usaha yang lain. Cukup satu usaha yang kita pegang, cukup satu usaha yang kita besarkan, tekun di situ. Mungkin di situ akan ada hasilnya teman-teman. Aku pun masih belajar, aku pun belum belum seperti yang pro atau yang sudah sukses seperti orang-orang yang di sana ya kan. Jadi itulah ya teman-teman, aku di sini buka usaha kelapa dan istriku itu jualan es teman-teman. Jadi kami bersama-sama jualan. Kami fokus pada usaha kami sendiri-sendiri, tapi kami saling bantu teman-teman. Di saat aku lagi nggak ada kerjaan, ya aku bantu-bantu buat es campur, seperti buat cendol dawet, seperti buat santannya kita buat di sini ya teman-teman, kita peras sendiri pakai mesin ini gitu. Jadi ini kita lanjut lagi, ini kita peras kelapa yang memesan tadi ya. Ini kalau nggak salah ini untuk lontong. Seperti itulah penampakannya ya. Atau mungkin dari kalian mesin perasnya itu mungkin berbeda. Aku juga nggak tahu ya kan. Tapi kalau di sini tuh seperti ini mesin perasnya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi kerja, lanjut lagi bercerita ya. Jadi teman-teman, aku buka usaha ini udah ada 5 tahun. Merintis itu agak lama teman-teman. Lebih dari 3 bulan, hampir setahun aku merintis dan mendapatkan langganan. Agak sulit teman-teman karena kan aku masih pendatang baru. Jadi teman-teman, aku kan sering duduk-duduk bersama orang tua yang datang ke sini beli kelapa, saling sharing, saling bercerita. Jadi mereka berkata seperti ini, tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Begitu katanya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Nah, seperti itulah kata-kata yang aku dengar dari orang-orang tua yang sering belanja di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita lanjut lagi memeras ya. Yang tadi itu untuk lontong dan ini untuk bubur kalau aku nggak salah ya teman-teman. Aku itu suka teman-teman bercerita dengan orang tua yang pengalamannya lebih banyak dari kita. Mereka memberikan inovasi, memberikan kata-kata yang membuat kita semangat untuk bekerja. Pengalaman-pengalaman mereka seperti itu lagi teman-teman. Seperti yang ku dengar kata-katanya tadi ya kan. Kerjakanlah dengan serius seperti itu. Ya kita harus serius gitu. Kalau kita nggak serius, nah itu kita akan membuang waktu, menyanyikan tenaga, harta, seperti itulah kata-katanya. Jadi kurang renungkan memang benar. Orang tua yang mengatakan itu memang benar kurasa ya kan. Jadi ikuti lah apa kata-katanya. Walaupun aku kadang-kadang buka usaha ini kadang-kadang jenuh, belum lagi bosan, kok gitu-gitu aja. Kadang-kadang mau seperti itu dalam pemikiranku teman-teman. Jadi aku tepiskan dengan kata-kata orang tua tadi ya, memang harus seperti ini gitu dalam berusaha. Oke teman-teman, ini kita masih lanjut memeras lagi ya. Seperti ini penampakannya ya. Tadi itu kentalnya atau patinya kelapa ya teman-teman. Nah, ini penampakan dari ampas kelapanya teman-teman yang sudah diperas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kelapa ini kalau menurut aku ya, menurut orang-orang tua juga lah yang pernah aku dengar, kelapa ini 1000 manfaat teman-teman. Ampasnya bisa untuk ternak, ya kan? Airnya bisa untuk kita minum,
batangnya bisa untuk buat kayu, untuk buat rumah. Jadi seperti itulah. Memang sering bermanfaat, sangat bermanfaat kelapa-kelapa ini menurut orang-orang tua dulu ya kan. Jadi ini kita buat lagi santan peras ini untuk encernya teman-teman. Nah, untuk encernya itu kita lanjut lagi memeras ya. Dan ini penampakan dari atas. Nah, seperti itu teman-teman. Penggiling untuk memeras kelapanya. Dan ini harus hati-hati sekali karena bisa menyangkut tangan, kita bisa luka atau terjepit di situ ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ceritaku hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Seperti inilah, ini tadi ada 3 orang yang pesan, yang 2 untuk lontong dan 1 untuk bubur ya teman-teman. Seperti itu kelihatan nampak ya di situ ya. Jadi untuk kita semua yang para pemula yang baru berbuat bisnis, pengusaha baru seperti aku ini, kita sama-sama ya tekun dalam berusaha. Semangat, sukses selalu untuk kita semua ya teman-teman. Dadah.